Sapitri akan membacakan bab 1 pendahuluan dari makalah kelompok kami yang berjudul Planning. 1.1 Latar belakang. Di era yang semakin maju ini, AI telah menjadi topik hangat untuk dibicarakan dan diperbincangkan. AI telah membuktikan potensinya dalam mengubah cara kita hidup dan bekerja. Tidak bisa kita pungkiri, AI sangat berpengaruh di zaman kita yang sekarang ini. AI merupakan kecerdasan buatan yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. AI memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan cepat dan efisien. AI memiliki kelebihan yang sangat menjanjikan, seperti kemampuan analistik. AI mampu menganalisis data dengan cepat dan akurat, bahkan dalam jumlah yang sangat besar. B. Efisiensi tinggi. Dengan kecepatan memproses dengan tinggi, AI dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan cepat dan akurat. C. Pembelajaran mandiri. AI mampu belajar dari data yang ada dan meningkatkan kinerja seiring berjalannya waktu. D. Pengambilan keputusan yang objektif. AI dapat memproses data secara objektif tanpa dipengaruhi oleh emosi atau bias manusia. Selain memiliki kelebihan, AI tentunya juga memiliki kekurangan, yang dimana ketergantungan data. Performa AI sangat bergantung pada data yang digunakan untuk pelatihan. B. Keterbatasan pemahaman konteks. AI cenderung memiliki pemahaman yang terbatas dalam memahami konteks dan kompleks. C. Kemampuan dan privasi. Pengguna AI dapat melibatkan resiko keamanan dan privasi. D. Penggantian pekerjaan manusia. Kemampuan mengotomatisasikan tugas-tugas yang dimiliki AI dapat mengancam pekerjaan manusia. Pada intinya, AI merupakan teknologi yang menjanjikan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam berbagai bidang. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan AI juga harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat kekurangan dan efektivitas etis yang mungkin timbul. Contoh dari aplikasi AI yang paling umum termasuk asisten virtual, chatbot, pengenalan suara dan gambar, kendaraan otonom, analisis data, serta pengambilan keputusan otomatis. AI telah memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai industri, seperti kesehatan, keuangan, manufaktur, perbankan, dan banyak lagi. Dari pengertian-pengertian di atas, AI memiliki beberapa teknik permasalahan. Teknik-teknik membuat dibagi menjadi 4 bagian, yakni searching, reasoning, planning, dan learning. Dari keempat tersebut, di makalah inilah kami akan membahas mengenai planning. Di sini saya akan melanjutkan presentasi hasil dari penjelasan teman saya sebelumnya, yaitu masuk pada rumusan masalah. Dari pembahasan yang dibahas pada latar belakang, di atas dapat diketahui rumusan masalah sebagai berikut. A. Apa itu yang dimaksud dengan planning? Yang B. Apa saja metode teknik planning? Yang C. Bagaimana teknik peranan AI dapat meningkatkan aktivitas proses pengambilan keputusan dengan skenario kompleks? D. Bagaimana contoh dari planning? Lalu kita masuk tujuan. Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan dari pembuatan makalah ini. 1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dari teknik planning pada AI. B. Untuk mengetahui metode-metode pada teknik planning. Yang C. Untuk mengidentifikasi cara untuk meningkatkan aktivitas dan hasil dari proses perencanaan menggunakan AI. Lalu ada manfaat. Adapun manfaat dari pembuatan makalah ini yaitu agar dapat meningkatkan kolaborasi antara manusia dan sistem AI menghasilkan keputusan yang lebih baik. Saya Putri Oriza akan membahas bab 2 di makalah kami yang berjudul Planning. 2.1 Pengertian Planning. Plan ialah rencana planning atau perencanaan dalam AI. Planning ialah suatu metode penyelesaian masalah dengan cara memecah masalah ke dalam sub-sub masalah yang lebih kecil, menyelesaikan sub-sub masalah satu demi satu,
kemudian menggabungkan solusi-solusi dari sub-sub masalah tersebut menjadi sebuah solusi lengkap dengan tetap. Teknik planning dalam konteks kecerdasan buatan merujuk pada proses di mana sebuah sistem AI merencanakan langkah-langkah atau tindakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam lingkungan yang kompleks atau tidak terstruktur. Teknik ini melibatkan analisis masalah, permodelan lingkungan, serta pengembangan strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Secara lebih jelas, teknik planning melibatkan beberapa langkah kunci. A. Pemodelan masalah. Sistem AI perlu memahami keadaan awal, tujuan akhir, serta keterbatasan atau kendala yang ada dalam lingkungan tertentu. B. Representasi pengetahuan. Informasi tentang lingkungan harus dipresentasikan dalam bentuk yang dapat dimengerti dan diproses oleh sistem AI. Ini bisa berupa basis pengetahuan atau model domain. C. Perencanaan tindakan. Sistem AI menggunakan algoritma perencanaan untuk menghasilkan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Algoritma perencanaan dalam bervariasi dari yang sederhana hingga yang sangat kompleks tergantung pada jenis masalah dan lingkungannya. D. Evaluasi dan eksekusi. Setelah merencanakan serangkaian tindakan, sistem AI perlu mengevaluasi rencana tersebut untuk memastikan bahwa tindakan tersebut memang akan mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian, tindakan tersebut dieksekusi dalam lingkungan yang sesungguhnya. E. Monitoring dan replanning. Selama proses eksekusi, sistem AI perlu memonitor lingkungan untuk mengidentifikasi perubahan atau kendala yang tidak terduga. Jika diperlukan, sistem perlu melakukan replanning untuk menyesuaikan rencana aslinya. Contoh sederhana algoritma perencanaan. Misalnya, kita memiliki robot yang harus bergerak dari titik A ke titik B pada grid 2D. Grid ini berisi berupa rintangan, dan robot hanya bisa bergerak ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan, dan tidak diagonal. Representasi masalah. 1. Keadaan awal. Posisi awal robot pada grid misalnya 0,0. 2. Keadaan tujuan. Posisi tujuan pada grid misalnya 3,3. 3. Operator atau aksi. Gerakan yang bisa dilakukan robot up, down, left, dan right. 4. Rintangan sel-sel pada grid yang tidak bisa ditempati robot. Algoritma perencanaan. Kita bisa menggunakan algoritma Bridge First Script atau BFS untuk mencari jalur terpendek dari titik A ke titik B pada grid 2D. BFS cocok untuk masalah ini karena menjelajahi semua kemungkinan jalur secara level by level akan menemukan jalur terpendek di grid yang tidak berbobot. Oke, baik. Di sini saya akan membahas materi mengenai algoritma BFS. Untuk yang pertama yaitu inisialisasi, buat antrian dan tambahkan keadaan awal ke dalam antrian. Untuk yang kedua yaitu proses. Proses yang pertama yaitu ambil elemen terdepan dari antrian atau keadaan saat ini. Untuk langkah yang kedua, periksa apakah keadaan saat ini adalah keadaan tujuan. Jika ya, maka selesai. Jika tidak, tambahkan semua keadaan tetangga yang dapat dicapai dari keadaan saat ini ke dalam antrian, kecuali keadaan yang sudah dikunjungi. Untuk langkah yang ketiga yaitu tandai keadaan saat ini sebagai sudah dikunjungi. Yang ketiga yaitu ulangi langkah 2 sampai antrian kosong atau keadaan tujuan ditemukan. Untuk passcode-nya def BFS, di dalam kurung ada start, goal, and grid. Untuk Q-nya sama dengan start, antrian berisi pasangan atau keadaan dan jalur. Visit, set untuk melacak keadaan yang sudah dikunjungi. While Q yaitu current and path sama dengan Q pop 0, itu untuk ambil elemen pertama dari antrian. If current in visit, continue visit at current. Jika keadaan saat ini adalah tujuan, kembalikan jalurnya. Yaitu untuk jalurnya itu if current sama dengan goal, return path ditambah current.
Yang selanjutnya, tentukan keadaan tetangga, yaitu atas, bawah, kiri, dan kanan. Neighbors sama dengan get neighbors, current and grade, for neighbors and neighbors. If neighbors not in visit, QFN neighbors path and current, return none jika tidak ada jalur ditemukan. Definisi get neighbors yaitu position and grade neighbors, X dan Y sama dengan position, yaitu daftar kemungkinan gerakan DX dan DY. Movement sama dengan min 1 0 1 0 0 min 1 0 1. For DX and DY in movements, new X dan new Y sama dengan X tambah DY, Y tambah DY. If 0 lebih kecil sama dengan new X, lebih kecil land grade, and 0 lebih kecil sama dengan new Y, lebih kecil land grade 0 and grade new X dikali new Y sama dengan 1. Neighbors open dalam kurung new X and new Y, return neighbors. Untuk contoh penggunaannya yaitu start di 0,0, goal di 3,3, dan grade-nya sama dengan 0000, 1101, 0000, 0110, 0000. Pad sama dengan BFS, start, goal, and grade, lalu print jalur yang ditemukan, titik 2, pad. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode teknik planning, yaitu dalam metode teknik planning ini ada 5 metode, teman-teman ya. Dalam metode ini ada yang namanya, pertama itu ada state space planning, dan yang kedua ada partial order planning, dan yang ketiga ada conditional planning, dan keempatnya pula ada probabilistic planning, dan yang terakhir yang kelima ada multi-agent planning. Baik, di setiap metode itu saya akan menjelaskan singkat saja. Yang pertama itu tadi ada state space planning, yaitu proses yang digunakan dalam merancang program untuk mencari data atau solusi suatu masalah. Dan yang ketiga, yang kedua ada partial order planning. Dalam partial order planning ini yaitu menjelaskan mengenai pendekatan perencanaan otomatis yang mempertahankan urutan spasial antar tindakan dan hanya melakukan urutan antar tindakan ketika dipaksa, yaitu urutan tindakan bersifat parsial. Yang ketiga ada conditional planning tadi, yang diartikan metode ini mempertimbangkan kondisi yang mungkin berubah selama eksekusi rencana. Dan yang keempat, probabilistic planning. Dalam probabilistic planning ini mempertimbangkan satu skenario tetap atau deterministik. Anda merencanakan beberapa skenario, dan masing-masing skenario itu memiliki probabilitas yang menyertainya. Dan yang terakhir yang kelima ada multi-agent planning. Dalam multi-agent planning ini perencanaan AI tradisional ke skenario di mana banyak agen yang masing-masing memiliki kemampuan dan pengetahuan dan tujuan yang berbeda, berinteraksi dan berkolaborasi menuju tujuan bersama atau saling terkait. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu proses perencanaan menggunakan AI. Dalam proses perencanaan menggunakan AI ini ada 6, yaitu yang pertama ini ada analisis data yang lebih akurat. Analisis data yang lebih akurat ini, AI dapat menganalisis data dengan cepat dan akurat, bahkan data besar pun bisa dianalisis dia dan menghasilkan informasi penting yang dapat membantu pengambilan keputusan dengan kemampuan analisis data ini. Kedua ada prediksi yang lebih akurat. Dengan menggunakan algoritma machine learning, AI dapat melakukan prediksi dengan akurasi yang lebih tinggi. Maka dari itu mendapatkan, misalnya AI dapat membantu perusahaan dalam melakukan prediksi permintaan produk, perkiraan pendapatan, atau prediksi
risiko keuangan. Yang ketiga, analisis sentimen. Dalam analisis sentimen ini, AI dapat menganalisis sentimen konsumen dari data struktur seperti review produk atau media sosial untuk membantu perusahaan dalam memahami bagaimana pelanggan merespons sebagai produk atau layanan mereka. Yang keempat, ada pengelolaan rantai pasokan. AI dapat membantu perusahaan dalam mengelola rantai pasokan mereka dengan lebih efisien. Dan kelima, ada pengoptimalan. AI dapat membantu perusahaan dalam memperbaiki efisiensi operasional dengan menganalisis data. Dan terakhir, ada simulasi dan pengujian. Setiap rangkaian pasti ada simulasi dan ada diuji. Dan di sini ada simulasi dan pengujian, yaitu sebelum menerapkan keputusan dalam skenario nyatanya, teknik perencanaan AI dapat digunakan untuk melakukan simulasi dan pengujian. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi potensi risiko dan kelemahan dari rencana yang diusulkan sebelum dijalankan. Jadi sebelum dijalankan, AI-nya bisa dicoba dulu. Seperti ya dicoba dulu kan dengan yang gampang-gampang, nanti nampak dari risikonya dan nampak juga dia kelemahannya yang mampu bisa kita kembalikan agar lebih efisien kembali. Jadi itulah fungsi dari simulasi dan pengujian. Dan terakhir, dalam keseluruhan, penggunaan AI dalam pengambilan keputusan bisnis dapat membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih akurat dan tepat waktu, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi operasional. Simulasi dan pengujian, saya katakan tadi, sebelum menerapkannya kita harus mengujinya dan juga harus melakukan simulasi dulu agar teknik perencanaan AI dapat digunakan untuk melakukan simulasi dan pengujian. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi potensi risiko dan kelemahan dari rencana yang diusulkan sebelum dijalankan. Di sini saya akan membacakan contoh teknik planning. Teknik planning adalah salah satu metode yang digunakan dalam berbagai konteks, seperti manajemen proyek, pengembangan produk, atau perencanaan strategis. Contoh dari teknik planning termasuk yang pertama yaitu PENCHART atau Program Evaluation and Review Technique. Diagram yang digunakan untuk mengidentifikasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas dalam suatu proyek. Ini membantu dalam merencanakan urutan dan ketergantungan antar tugas. Dan yang kedua ada Gantt chart, diagram batang yang menunjukkan jadwal proyek termasuk waktu mulai dan selesai masing-masing tugas. Ini memudahkan manajer proyek untuk melacak kemampuan pengelola sumber daya dan menentukan batas waktu. Dan yang ketiga SWOT, analisis atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam satu situasi bisnis atau proyek. Ini membantu dalam merencanakan strategi untuk memaksimalkan keuntungan dan mengurangi risiko. Dan yang keempat, Risk Assessment, proses identifikasi, penilaian, dan mengelola risiko yang mungkin terjadi dalam suatu proyek atau kegiatan. Ini penting untuk merencanakan langkah-langkah mitigasi yang tepat. Dan yang kelima, skenario planning, pendekatan untuk merencanakan strategi dengan mempertimbangkan berbagai skenario yang memungkinkan terjadi di masa depan. Ini membantu organisasi untuk lebih siap menghadapi perubahan atau ketidakpastian. Dan yang keenam, budgeting, proses merencanakan dan mengalokasikan sumber daya finansial untuk mencapai suatu tertentu. Ini mencakup penentuan anggaran, pengendalian biaya, dan pelaporan keuangan. Setiap teknik planning ini mempunyai atau memiliki tujuan dan aplikasi yang berbeda-beda, tetapi semuanya penting dalam memastikan bahwa tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Di sini saya akan melanjutkan untuk penutupannya. Kesimpulannya adalah, pada pembelajaran teknik planning membantu dalam merumuskan tujuan jangka panjang dan strategi untuk mencapainya. Selain itu, dengan planning yang baik dan dapat mengolasikan
menggunakan sumber daya, waktu, dan tenaga dengan lebih efisien dan efektif, sehingga meningkatkan produktivitas dan mengurangi pemborosan. Planning memberikan kerangka kerja yang membantu dalam pengambilan keputusan, memungkinkan penilaian risiko dan manfaat dari berbagai pilihan sebelum diambil. Secara keseluruhan, pembelajaran teknik planning adalah tentang mengembangkan kemampuan untuk jauh ke depan, merencanakan serta menyeluruh dan mengeksekusikan rencana dengan disiplin dan fleksibel. Untuk saran, agar mendapat hasil yang efektif dan penerapan teknik planning, mulailah dengan analisis situasi, lalu tentukan tujuan yang jelas dan spesifikasi. Kemudian, lihatlah semua pihak terkait untuk memastikan komitmen bersama terhadap rencana. Selain itu, selalu siapkan rencana cadangan untuk menghadapi kemungkinan perubahan dan hambatan yang tidak terduga. Dengan ini membantu organisasi tetap fleksibel dan siap beradaptasi. Baiklah, saran dari materi kami yaitu agar mendapatkan hasil yang efektif dalam penerapan teknik planning, mulailah dengan analisis situasi. Lalu, tentukan tujuan yang jelas dan spesifikasi. Kemudian, libatkan semua pihak terkait untuk memastikan komitmen bersama terhadap rencana. Selain itu, selalu siapkan rencana cadangan untuk menghadapi kemungkinan perubahan atau hambatan yang tak terduga. Dengan ini, membantu organisasi tepat fleksibel dan siap beradaptasi. Sekian saran dari materi kami.